Gimana ya, untuk ngebagus-bagusin sepatu ini tuh kayaknya susah banget. Padahal Jordan Brand sekarang lagi kesulitan gitu ya untuk ngimbangin misalnya Adidas Anthony Edwards, Adidas Harden, ataupun Adidas Don't Issue. Dia punya Jason Tatum juga biasa aja. Kemudian sekarang punya Luka Doncic, malah kayak gini jadi tampilannya. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya sepatu terbarunya Luka Doncic. Dan menurut saya dengan harga 2.099.000 kok jauh ya ketimbang Don't Issue 6 yang kemarin saya review. Ini kayak banyak banget gitu kekurangannya. Dan saya penasaran Anda masih tertarik nggak beli sepatu Luka Doncic? Karena yang sekarang-sekarang ini Anda udah tahu kalau Luka Doncic itu gampang banget harganya diskon. Dan biar Anda nggak kecewa sebelum membelinya, mendingan saksikan video ini dulu sampai selesai. Nah, untuk permulaan seperti biasa kita bahas detailnya dan desainnya dulu. Ini boxnya, dan menurut saya yang paling menarik adalah beda ketimbang generasi pertama ataupun kedua. Karena dia biru dan putih kayak gini, lalu logo Luka Doncic di bagian sini. Dan kita lihat di bagian dalam juga ada paper yang logo Luka Doncic. Sementara itu ada tulisan kayak gini. Jadi yang model terbaru ini dia menggunakan 20% minimal bahan daur ulang. Jadi kalau untuk boxnya sih saya lebih suka ini ya ketimbang yang generasi-generasi sebelumnya. Nah, lantas kita bahas detail dari sepatunya. Sebenarnya mirip banget ya antara generasi pertama, kedua ataupun ketiga. Tapi overall saya lebih suka yang generasi pertama. Karena kalau generasi ketiga ini kelihatan tampilannya lebih tinggi, kemudian simple banget gitu. Dan bahan atasnya menurut saya jauh lebih jelek ya. Di sini ada ISO plate kayak gini, lalu ada logo Jumpman-nya, ada plastik lagi di depan, logo Jumpman lagi di sini, ada tulisan Kuslon di sini, dan ada identitas seperti kayak gini, nomornya Luka Doncic, lalu di belakang logonya lagi kayak gini, dan seperti biasa logo Luka Doncic di insole, Jumpman di lidah, serta di bagian bawah logo Jumpman, design for Luka Doncic, dan ada tulisan nama lagi kayak gini. Dan menurut saya simpel banget untuk harga 2 jutaan, jadi nilainya 7,8 dari 10. Berbicara atraksi, saya udah menggunakan sepatu ini sebanyak 2 kali di lapangan indoor. Yang pertama bahkan indoornya bersih banget, tapi udah langsung kotor kayak gini. Jadi sepatunya nih gampang banget ngangkut debu. Lalu dia itu semi translucent dan solid rubber. Jadi digabung gitu ya. Di bagian tengahnya ini translucentnya, lalu yang di bagian luar ini yang solid rubbernya. Untuk penggunaan outdoor gimana? Nah, menurut saya untuk penggunaan outdoor dia kurang kuat. Karena ini sebenarnya gampang banget dipencet-pencet kayak gini. Lalu tentu udah biasa ya kalau yang translucent digunakan di lapangan outdoor itu gampang banget warnanya berubah. Kemudian kalau Anda bersihkan biasanya dia tidak akan kembali seperti semula. Oke, overall dia untuk berhenti lurus dan ke samping sebenarnya memang gak ada masalah. Tapi kalau udah dipenuhi debu gini dan Anda males bersihin sepatunya, itulah baru timbul masalah karena tentu akan licin. Secara keseluruhan untuk lari-larian dia lumayan oke, dia fleksibel nih di bagian depannya. Tapi Luka Doncic itu bukan tipe pemain yang cepat banget. Sebagai guard dia lebih mengutamakan pivotnya. Badan yang besar membuat dia bisa bergerak ke sana kemari, tapi tidak mengandalkan gesit ke sana kemarinya. Oh iya, sebagai tambahan buat Anda yang suka sepatu bunyi berdecit, ini cenderung silent sih. Jadi kalaupun Anda mainkan di lapangan kayak kayu yang bersih,
bunyinya tuh kecil banget. Jadi bukanlah pilihan yang tepat kalau Anda suka sepatu bunyi cacit. Biasa aja. Traksi ini lebih menunjang pivotnya yang bisa bergerak spin ataupun fadeaway. Secara keseluruhan saya sih sebenarnya nggak ada masalah dengan traksinya, tapi untuk durability menurut saya kurang kuat. Nilainya 9 dari 10. Sekarang ngomongin soal bantalan, dan menurut saya ini sepatu yang oke banget kalau Anda seorang big man ataupun misalnya guard yang nggak penting-penting banget soal court feel di lapangan. Anda misalnya suka dribble bola tapi nggak terlalu gesit gitu ya. Ini sepatu yang enak banget, apalagi kalau mendarat dia terasa kayak jatuh di bawah matras. Nih Cuslon 3.0-nya ini tebel di bagian sini dan sampai ke depan. Sejak awal penggunaan Anda sudah bisa merasakan kalau sepatu ini empuk banget. Bahkan menurut saya ini keempukan ya. Jadi kalau Anda yang punya masalah di lutut, biasanya jumpernya malah bermasalah nih sama sepatu yang keempukan kayak gini. Kemudian kalau saya bicara insole-nya ini kan nggak bisa dilepas ya. Tapi ini udah bisa dipegang-pegang. Ini insole-nya tipis. Jadi mostly kita mengandalkan Cuslon 3.0 yang empuk banget kayak gini. Di depan memang terlihat lebih kecil ya ketimbang yang belakang. Tapi ini juga terasa nggak bagus begitu court feel-nya. Jadi biasa aja. Saya suka menggunakan sepatu ini kalau lompat-lompatan. Tapi kalau seiring penggunaan kayaknya rasanya pegel banget tuh lutut menggunakan sepatu ini. Ini bukan sepatu yang oke buat Anda yang misalnya berbobot besar. Terus Anda mengandalkan sepatu ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena menurut saya kayak penggunaan 1 tahun ini kayaknya makin menipis aja gitu. Karena dia soft banget nih kayak gini. Apalagi di bagian yang Cuslon ini nih. Tuh. Kayak busa yang murahan ya sebenarnya ya. Padahal ini harga sepatunya kan 2 juta rupiah ya. Anda ingat juga kalau Doncic itu pemain yang tinggi, yang besar tapi sering pegang bola. Kemudian dia juga lompatnya nggak terlalu tinggi. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu butuh sepatu yang bouncy. Ini kurang bouncy menurut saya. Jadi lebih mengandalkan sepatu ini impact protectionnya bagus, empuk. Dan menurut saya kurang menyenangkan sih kalau dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Durability-nya kayaknya bakalan minim nih. Impact protection lebih diandalkan ketimbang bouncy untuk pemain yang meledak-ledak. Secara keseluruhan, bantalan ketimbang generasi pertama dan kedua ini jauh lebih empuk. Tapi kalau untuk generasi pertama dia court feel-nya masih terasa. Kemudian untuk generasi kedua dia dibuat lebih tebal tapi malah membuat sepatu berat serta dia membutuhkan waktu break-in yang cukup lama. Ini sejak awal penggunaan udah enak tapi ada minusnya lagi yang kayak tadi saya bilang dia tidak bouncy dan menurut saya seiring penggunaan pasti akan semakin menipis. Secara keseluruhan bantalan di 7,8 dari 10. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini tapi ingin membelinya secara online, kalau saya sih nyaraninnya Anda pilih true to size saja. Ini karakter sepatunya nggak terlalu ramping kok. Dia agak lebar terutama di bagian tengah sini. Apalagi di sininya juga terasa lebar. Jadi nggak ada masalah. Bahkan buat Anda yang kaki ramping bisa juga memilih downsize. Paling-paling ini agak menyakitkan nih kalau Anda memilih downsize ketika berhenti di bagian depan. Karena ini cukup kaku. Mengomentari bahan atas saya speechless sih. Karena Luka Doncic sendiri itu waktu kemarin dia malah balik lagi menggunakan Luka 1 dan beberapa kali saya lihat juga menggunakan Luka 2. Ini generasi yang ketiga yang terbaru malah jarang dipakai sama dia. Saya kurang suka sih penerapan yang tekstil kayak gini, dan yang hadir di Indonesia udah ada warna putih kayak gini dan warna hitam. Yang hitamnya oreo-oreo gitu kurang menarik juga. Sementara yang putihnya agak kayak pelangi gini dan yang bagian sini nih gampang banget kotor.
Ini belum keinjek loh, tapi penggunaan 2 kali aja udah kayak buluk banget kayak gini. Nah, buat Anda yang males merawat sepatu basket, kayaknya bukan pilihan yang tepat nih untuk membeli Luka Doncic berwarna putih ini. Jadi kayak gini aja, ada isoplate, kemudian ada warna di sini, dan di sini ada fuse material, di sini ada plastik lagi. Sementara di bagian dalam ini tekstilnya lagi kayak gini, dan di bagian belakang ini ada kulit sintetisnya. Sebenarnya kalau untuk 2 juta rupiah, apalagi 2 juta rupiah lebih, menurut saya ini kurang worth it sih. Jadi mendingan sabar-sabar dikit aja, biasanya sepatu ini akan didiskon dengan harga yang lumayan oke. Nah, sementara di lidahnya gimana nih? Lidahnya tuh tebal banget kayak gini. Menarik sih, enak nih lidahnya. Kemudian untuk paddingnya juga enak, dia tebal sampai ke bagian belakang kayak gini. Jadi tumit tuh terasa enak banget kayak gini menopang. Oke, tinggal ikat aja talinya dengan kencang. Bahkan kalau Anda ingin supportnya lebih bagus, di belakang ini ada tali lagi, jadi bisa dimasukin lebih dalam lagi, lalu ikat dengan kencang, maka kaki Anda bakal terbungkus lebih aman. Tali sepatunya ini juga standar banget ya, tipis kayak gini, dan menurut saya enakan diikat 2 kali supaya nggak gampang lepas. Ini sepatu gampang, meskipun nggak ada pull tab depan ataupun pull tab belakang, dia lebar untuk masukin kakinya nggak bakalan ada masalah. Overall untuk bahan atas nggak ada yang menarik ya. Dia tekstilnya gampang kotor kayak gini, kemudian kulit sintetisnya juga tampak murahan, dan ini jahitan-jahitannya juga menurut saya biasa aja untuk ukuran sepatu superstar yang kemarin malah masuk NBA Finals. Jadi gimana ya, untuk ngebagus-bagusin sepatu ini tuh kayaknya susah banget. Padahal Jordan Brand sekarang lagi kesulitan gitu ya untuk ngimbangin misalnya Adidas Anthony Edwards, Adidas Harden, ataupun Adidas Don't Issue. Dia punya Jason Tatum juga biasa aja. Kemudian sekarang punya Luka Doncic, malah kayak gini jadi tampilannya. Dan kualitasnya biasa banget, serta dia minim ventilasi. Jadi kalau Anda main di lapangan yang panas gitu ya, ini bagian tengah ini terasa gerah nih. Dia ventilasinya cuma di pinggir-pinggir kayak gini, dan ini juga nggak banyak. Jadi kalau Anda pakai kaos kaki tebal ataupun suka pakai kaos kaki double, itu masalah buat Anda. Karena kaki tentunya nggak akan nyaman. Apalagi kalau misalnya kaki Anda dengan sepatunya terlalu kesempitan. Ini di bagian depan sini bisa-bisa jari kaki Anda mentok, dan ini membuat jempol Anda biasanya hitam-hitam karena di bagian sini nih keras banget. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 7,5 aja dari 10. Kayak biasa yang terakhir kita bakal bahas kuncian. Jadi yang paling menarik dari sepatu ini adalah dia punya impact protection yang bagus. Buat Anda yang orangnya bobotnya besar gitu ya. Misalnya Anda seorang big man, males-malesan, larinya dikit. Kemudian Anda misalnya guard yang dribblenya juga nggak cepet-cepet banget. Dia tuh empuk banget. Kayak Anda misalnya lari-lari di bawahnya matras. Kayak gitulah kira-kira. Kemudian kalau lompat, dia kayak telapaknya lebar banget nih. Telapaknya lebar, jadi menapaknya sempurna. Terus kayak ada peredamnya gitu kalau Anda napak pas habis jatuh. Di bagian depan, di bagian belakang tuh sama banget. Di bagian belakang emang lebih empuk, tapi kalau Anda kena bagian yang sini nih, ini juga kayak nggak terlalu bouncy, tapi lebih ke masuk ke dalam gitu. Agak delay sih memang, tapi itu menyenangkan sih menurut saya kalau misalnya Anda nggak terlalu eksplosif dan butuh sepatu yang empuk sejak awal penggunaan. Nah, kemudian sepatu ini tuh bagusnya di bagian pergelangan. Karena dia tebel nih, berkualitas banget. Anda kalau pegang-pegang sepatu biasanya di bagian sininya nih terasa deh sepatu mahal atau enggak. Karena ini kalau paddingnya tebal kayak gini memang sepatu 2 jutaan biasanya ya. Kalau jamoran gitu itu tipis banget. Itu lebih jelek sih kualitas kuncian di bagian pergelangan ketimbang sepatu ini. Tapi ini cocok-cocokan lagi ya, karena sepatu ini karakternya agak lebar. Kalau misalnya nggak sesuai dengan karakter kaki Anda, tentu ini akan membahayakan karena
bakalan banyak space yang tersisa. Bakalan banyak ruang mati gitulah istilahnya. Tapi itu lagi, kalau menurut saya kurang suka dengan sepatu ini ketika menggunakan kaos kaki yang tipis. Karena sakit banget di bagian depan sini nih kalau berhenti lurus. Jadi maksimalin aja tuh kaki Anda terkunci dengan baik di bagian belakang sini. Lalu ini lidahnya juga menyenangkan karena tebal. Sisanya Anda harus percayakan isoplate ini dapat menahan kaki Anda supaya tetap pada posisi ternyamannya dengan kestabilan yang maksimal. Oke, itu kali ya yang paling bagus dari sepatu ini dan nilainya 8,5 dari 10. Oke, secara keseluruhan kayaknya Luka Doncic 3 ini nggak bakalan saya masukin ke 10 sepatu terbaik head shoes tahun ini. Karena ya dengan harga segitu masih banyak yang menurut saya jauh lebih menarik. Dan ini biasa banget. Kalau menurut saya sih juga sabar-sabar aja sedikit. Jangan beli sepatu ini dengan harga retail karena nantinya bakalan saya jamin ini pasti di diskon. Karena B aja gitu. Kemudian secara keseluruhan juga nggak banyak yang bisa diandalkan. Andai saja pilihan warnanya menarik, misalnya multicolor ataupun mismatch, mungkin itu akan menjadi pusat perhatian lebih ketimbang warna-warna putih ataupun hitam yang standar banget. Anda ingat kan kalau Luka 1 itu awal keluar diburu konsumen banget, bahkan orang rela membelinya di atas harga retail, tapi sekarang udah biasa aja. Namun kalau ini pas dateng udah langsung dicuekin aja gitu ya. Dan menurut saya seiring waktu juga dia akan didiskon dengan harga yang lumayan besar. Ya, secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai sepatu ini 8 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka basket dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.